Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiharoh, mahasiswa program Profesi Guru PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai bukti, saya aktif sebagai mahasiswa dengan dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Dalam pelaksanaan UKM PPG, yaitu UKIN dan UP, saya sudah mendaftar untuk mengikuti uji kompetensi program profesi guru. Ini sebagai bukti saya mendaftar, yaitu formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode pertama tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Mata pelajaran Informatika, kelas 7 di SMP Negeri 24 Jakarta dengan model Discovery Learning. Pembelajaran ini dilakukan secara daring. Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Sehat-sehat semua ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran informatika. Kita belajar tentang Excel. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan Sabrina dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar informatika, mari kita bersatu dalam doa melalui kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sabrina. Sama-sama, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan absen. Ya, Sabrina hadir ya. Adam Habibullah. Hadir, Bu. Ya, Ocha. Hadir, Bu. Ya, Kaila. Hadir, Bu. Ya, Asila. Hadir, Bu. Ya, Meisha. Hadir, Ya, Bu. Meisha. Ya, hadir. Oke. Bella Ranti. Hadir, Bu. Ya, Dion Chandra. Hadir, Bu. Iin Rianingsih. Hadir, Bu. Siti Nadira. Hadir, Bu. Siti Nurul. Hadir, Bu. Muhammad Raka. Hadir, Bu. Marwah. Hadir, Bu. Rara Gantari. Hadir, Bu. Ya, Jimit hari ini, ya untuk Tikon hari ini ada 32 siswa. Alhamdulillah banyak ya. Hari ini kita akan belajar tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang if, ya.
Masih ingat tentang if? Masih, Bu. Masih ingat ya? Masih. Ibu akan presentasikan materi hari ini. Kita akan belajar tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di kelas 7 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di 3.3, mengenal data berupa angka dan hasil perhitungan rumus dan cara menyimpan serta mengaksesnya. Kemudian di 4.3, membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Itu kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat menentukan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada pada aplikasi pengolah angka dengan baik dan benar. Tujuannya, yang kedua, siswa dapat menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada aplikasi pengolah angka dengan tepat dan tanggung jawab. Itu tujuannya. Nah, pengertian VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel vertikal. Kemudian penulisan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nama kunci, koma, tabel data, koma, nomor kolom, koma, tipe data. Kemudian, fungsi HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih data tabel. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mengambil data sel dari suatu kolom tabel secara horizontal. Ya, penulisan fungsi HLOOKUP sama dengan HLOOKUP, buka kurung, nilai kunci, koma, tabel data, koma, nomor baris, koma, tipe data, tutup kurung. Itu penulisannya. Ya, untuk keterangan nilai kunci, tabel data, ya, kemudian tadi ada nomor baris, kita lihat, ya. Nilai kunci adalah merupakan nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. Kemudian tabel data merupakan rank dari tabel yang berisikan data referensi untuk membantu mengisikan hasil yang diharapkan. Itu tabel data. Kemudian untuk nomor baris atau nomor kolom merupakan nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya. Tipe data, ada dua jenis tipe data yang biasanya digunakan. True digunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada rank tertentu. Dan tipe data false untuk nilai data yang sudah pasti. Itu keterangannya. Ya, kalau kita lihat hanya dari definisi tanpa praktek pasti kalian bingung ya. Kita akan lihat, nih Ibu akan terangkan dua tabel, kita akan mengacu pada tabel bantu. Ini tabel utama, ya contohnya nih seperti ini daftar nilai siswa kelas 7 SMP Mawar Jakarta. Di sini ada nomor, nama siswa, nilai teori, nilai sikap, nilai keterampilan, rata-rata, kategori nilai, keterangan.
yang disebut dengan nilai kunci, ini nilai kuncinya. Ya, untuk mengisikan di keterangan sini. Nih. Ya, nilai kunci dari kategori. Ya. Kemudian untuk tabel bantunya, nah ini tabel bantunya. Ya. Kategori nilai A, B, C. Keterangannya amat baik, baik, cukup baik. Ya. Nanti di sini kalau nilai kategorinya A, dia akan tertulis amat baik. Kalau C cukup. Kalau B baik. Ya. Kalau A berarti amat baik. Kalau C cukup. Tapi bukan berarti kita mengetiknya, tapi menggunakan fungsi lookup dan VLOOKUP. Dilihat dari tabel bantunya. Ya. Coba kita lihat untuk yang bentuk vertikal, untuk VLOOKUP. Ya, VLOOKUP, kepala kolomnya ada di atas, datanya ada di bawahnya. Dia berbentuk kolom, ya, bawah. Kalau horizontal, ya, berbentuk baris. Kita akan membandingkan di fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita akan isi data dari keterangan. Ya, ini keterangan. Ya, ini tabel utamanya, kemudian ada tabel bantunya. Kalian lihat di sini. Nanti untuk mengisi keterangan dilihat dari kategorinya, di kata kuncinya. Ya, kemudian tabel bantunya. Tadi fungsi ya, untuk fungsi VLOOKUP membedakannya antara VLOOKUP dan HLOOKUP dilihat dari tabel bantunya. Kalau tabel bantunya berbentuk kolom, ya seperti ini, kategori nilai, kepala kolomnya di atas, ya, kemudian datanya ada di bawahnya, ini berbentuk kolom, maka menggunakan fungsi VLOOKUP. Tapi kalau HLOOKUP, kalau datanya kepala kolomnya ada di sebelah kiri, kemudian datanya ada di sebelah kanannya, itu adalah menggunakan fungsi HLOOKUP. Jadi kalau menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP harus lihat tabel bantunya dulu ya. Kamu lihat, oh ini pakai VLOOKUP atau HLOOKUP. Kalau yang pertama ini pakai VLOOKUP. Ya, rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Ya. Kemudian tabelnya, nih kuncinya di sini, ya. Tabel data yang akan dilihat, kemudian koma, data tabel bantunya kalian blok. Nih dilihat tabel bantunya di bawahnya. Kamu blok semuanya. A, B, C, amat baik, baik, cukup baik. Diblok semuanya. Kemudian dikunci. Dikuncinya tekan F4 di keyboard kalian. F4. Nanti akan ada tanda string atau dolar. Nih. Ya, akan dikunci. Kemudian koma. Ya. Keterangan pada tabel bantu itu ada di kolom berapa? Ya, kategori nilai kolom pertama, keterangan ada di kolom kedua. Kita tulis 2.
Karena nanti yang muncul di keterangan di sini mengacu pada tabel bantu. Ya, di kolom kedua. 2, koma. Kemudian tulislah false. Ya, jika datanya tidak ada, maka tidak akan ditampilkan kalau dituliskan false. Ya, tutup kurung. Kemudian enter. Nah, kita lihat di sini A amat baik, ya. Pas kita copy ke bawah, nah, C cukup, B baik, A amat baik, C cukup, ya. Tuh, ya. Jangan lupa tadi datanya dikunci pakai tekan F4, ya. Nah, di sini tadi di akhir kita tuliskan false, ya. Kalau misalnya di kategori nilai ada kategori nilai D, maka di keterangan tidak akan muncul, ya, datanya di sini karena di sini tidak ada D. Ya, kita coba ya. D. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misal kategori D, dan karena di tabel bantunya tidak ada, ya dia tidak akan muncul. Makanya ditulis false. Itu jika datanya tidak ada, maka tidak ditampilkan. Tuh ya. Ini kita kembalikan lagi A. Nah, itu amat baik. Jelas untuk VLOOKUP? Jelas, Bu. Jelas ya? Untuk Jelas. VLOOKUP? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ya, sekarang yang HLOOKUP. Ya. Yang HLOOKUP sama ya. Sama dengan cuman fungsinya aja berbeda ya di sini ya. HLOOKUP. Buka kurung. Ya. Value-nya, lookup value-nya adalah kategori nilai. Kalian klik, ada di P1. Ya, koma. Nah, tabel datanya, ini tabel bantunya, kalian blok. Kepala kolomnya jangan diblok. Dari A, B, C, kalian blok. Kemudian dikunci pakai apa, Nak, tadi dikunci? F4. F4, Bu. F4. Nanti ada tanda string. Ya, F4. Kemudian koma. Ada di baris keberapa untuk keterangan di tabel bantu? Ada di baris keberapa, Nak? 2, Bu. Tulisan keterangan 2. Ya. Koma 2, koma terakhir kita tuliskan tanda false. Ya. Untuk apa tanda false? Jika datanya tidak ada, maka tidak ditampilkan itu untuk false ya. Kita enter. Ya, ini seperti ini. Tuh. Ya. Hasilnya sama, cuman kita lihat dari tabel bantunya di sini. Ya. Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Latihannya kalian buat tabel ya. Cari isi kolom nama barang, harga berdasarkan tabel bantu yang tersedia. Gunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP berdasarkan tabel bantu yang tersedia. Ya. Ini tabel utamanya. Kalian mencari nama barang, harga barang, ya. Tabel bantunya ini tabel bantunya. Ya, ada kode buku, nama barang, harga barang, ya. Kode buku BK, ya, PL itu pulpen, PS pensil, JK jangka, HP hapusan.
Nah, kalau tabel bantunya seperti ini, pakai fungsi apa, Nak? Horizontal. True, Bu. Ya, horizontal. Berarti fungsinya fungsi Halo up. lookup. Iya, bagus. Lookup. Ya. Nanti kalian akan menggunakan fungsi lookup. Ya. Kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti dipresentasikan. Ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Coba Sadam sekarang. Pakainya rumus apa? Lookup atau VLOOKUP gitu, Nak? Lookup. Ya, lookup. Tulis lookup. Buka kurung. Nah, kita melihat dari data ini yang alat tulis, kode alat tulis. Diklik kode alat tulisnya ada di sel B. Maaf untuk Sadam, dilihat tabel utamanya. Di tabel utama ada kode alat tulis. Nah, itu ya. Akhirnya dari sini nanti kode BK nama barangnya apa, PL nama barangnya apa. Nanti nama barang ini dilihat dari tabel bantu gitu ya. Kemudian koma. Nah, kamu blok datanya. Datanya kamu blok semuanya nih, di blok dari BK, dari BK yang bawah ya, tabel bantu, dilihatnya dari tabel bantu. Nah, kita melihat di tabel bantunya. Setelah tabel utama tadi, kode alat tulis, baru tabel bantunya. BK, semuanya, kecuali kepala kolomnya, tidak usah. Nah, Gini. Di blok sampai bawah terus semuanya di blok. Nah, sudah. Kemudian kamu kunci supaya apa? Pas di copy. Gimana kuncinya? Coba ditekan kuncinya, tekan F4. F4 kayak gimana sih? Oh, kasih dolar aja, Nak. Di depannya C, kasih angka dolar. Kalau dari HP nggak ada, string 14, koma. Koma. Ya. Ya, string 14, koma. Nah, Ibu tanya. Kita kan mau masukkan nama barang ya, Sadam ya. Nama barang. Ya, nama barang itu ada di baris keberapa? Dilihat di tabel bantu. Kedua. Bantu. Ya, kedua. Berarti tulis 2. Ditulis 2. Kemudian, koma. Tulis false. Untuk apa false? Kalau kode alat tulisnya tidak ada di tabel bantu, maka tidak ada nama barangnya itu. False. F-A-L. Ya, tutup kurung. Ya, Adam paham ya? Paham, Bu. Tinggal di copy, Nak, ke bawah. Nah, seperti itu. Itu hasilnya. Iya, Bu, Saila. Oh, Saila. Ya, silakan Saila. Nggak apa-apa, Nak. Nanti dikoreksi. Ya, silakan Saila. Bentar, Bu. Presentasi.
Coba dibacakan, kamu bacakan kamu klik di 5.000, harga 5.000 untuk buku, kamu bacakan untuk rumusnya. Diklik saja. Nah, diklik 5.000-nya. Nah, bacanya di atas itu ada FX, kamu baca. Nah, bacakan. Lookup Sama dengan, jangan lupa, sama dengan lookup diambil dari kolom yang kode alat tulis. ya. Ya, terus bagi koma, titik koma, ya Allah. Ya, titik koma. B12. Terus di blok dulu. Bloknya dari B12. Bloknya dari Nah, dari kepala B12 kolomnya. sampai 13G. Nah, Sheila Ya, Bu. ngebloknya jangan kepala kolomnya, nggak usah, datanya saja yang kamu Dari sini, Bu. Ya, dari BK sampai 2000. Jadi datanya saja yang diblok. Ya. Dihapus saja dulu. Nah, kamu blok. Ya. Kemudian dikunci. Kuncinya pakai apa tadi? Pakai F4. Ya, ini kurang satu baris nih, Sheila. Apanya, Bu? Ini tadi salah nih. Dihapus dulu nih. 4-nya dihapus nih. Hapus. BK sampai 2000 kamu blok. Hapus. Terus kamu blok. Sampai bawah. Sebentar. Pelan-pelan saja. Nggak apa-apa. Ya, sampai bawah, Nak. Ya. Ya, dikunci. Mana? Bloknya kok hilang? Bloknya jangan sampai hilang dulu. Blok. Sampai kurang ke bawah. titik koma 3. Nah, 3 itu apa itu, Nak? 3 itu baris ini, Bu. Ya, Harga. Baris ketiga ya. Harga Iya. ada di baris ketiga. Ya. Titik koma. Titik koma 0 buat bisa 0 buat atau false. false. Ya, sama. Ya. 0 atau false sama. Ya, kalau true 1 tulisannya. Ya, 0 Iya, boleh. Ya, di enter kalau sudah. Ya. Kalau sudah bisa tinggal di copy. Di copy dari 3.500. Ya. Ditarik aja. Nah, gitu. Sudah, Bu. Benar nggak? Coba kamu cek. Buku harganya 5.000. Benar nggak? Benar. Benar. Pulpen harganya 3.500. 3.500. Pensil 2.500. Jangka 10.000. Hapusan 2.000. Ya, 2.000 itu ya. Benar ya. Kemudian tadi fungsinya 0 atau false. Kalau kita menuliskan di kode alat tulis, ya, di kode alat tulis selain BKPL, kemudian PS, JK, HP, itu tidak akan muncul
datanya. Ya, nama barang dan harga barang tidak akan muncul. Coba kamu ganti AA, di BK kamu ganti AA nih. Di kode alat tulis, di tabel utama. Sini, Ya, Bu. kamu ganti AA coba. Ya, dia tidak akan tampil ya nama barangnya karena tidak ada di tabel bantunya. Ya, kode AA tidak ada di tabel bantu, makanya tidak tampil untuk nama barang dan harga barang. Ya, jelas semuanya, Nak? Insya Allah. Insya Allah jelas ya. Kamu ganti lagi nih AA-nya jadi BK supaya tampil nama barang dan harga barangnya. Ya, terima kasih Sheila. Sheila sudah paham, Nak? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya. Terima kasih Sheila sudah presentasi hari ini. Nah, untuk lembar kerja peserta didik, kita lihat sudah Ibu share di WA Group, di Classroom juga sudah Ibu share untuk lembar kerjanya. Nah, seperti ini. Nanti kalian kerjakan untuk materi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada tes pilihan ganda, ada 5 soal untuk pilihan ganda. Kalian tinggal klik Google Form-nya, sudah ada Google Form-nya, ya tinggal diklik kalian kerjakan. Ya, kemudian untuk latihannya, tadi latihan, ya seperti ini. Yang belum mengerjakan dikerjakan, ya. Kemudian nanti dikirim ke Classroom ya, atau lewat WA Group juga tidak apa-apa ya. Tuh. Nah, kita akan membuat rangkuman ya. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Apa saja, Nak? Kita belajar tentang VLOOKUP sama HLOOKUP. Ya, HLOOKUP. VLOOKUP untuk apa, Nak? Yang vertikal. Ya, vertikal. Tabel bantu berbentuk vertikal ya. Kemudian kalau HLOOKUP? Tabel bantu berbentuk horizontal. Ya, tabel bantu berbentuk horizontal. Ya, pengertiannya? Fungsi HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Ya, Ibu akan rangkum dari data-data kalian yang kalian sudah sebutkan. Ya, fungsi VLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Ya, fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih data tabel. Fungsi VLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara vertikal. Kemudian untuk fungsi HLOOKUP adalah fungsi pembacaan tabel di Microsoft Excel. Fungsi pembacaan tabel digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih data. Fungsi VLOOKUP digunakan jika data tabel disusun secara horizontal. Ya, untuk rangkumannya. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum kita Ibu akhiri, pimpin doa dulu, Nak. Tolong pimpin doa. Aryo, pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri
Mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Aryo. Sama-sama. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.